Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat Hari Pentakosta kedua untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita yang kita laksanakan saat ini. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum kita mulai ibadah ini, marilah berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin. Tema ibadah Pentakosta kedua ini adalah hidup oleh kuasa Roh. Karena itu, marilah kita naikkan nyanyian syukur bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1. Gembala baik bersuri dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami,
supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Bergemari hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Sebagai pengganti hukum Taurat bagi pada Pentakosta kedua ini, tertulis dalam Lukas pasal 4 mulai dari ayat 18 sampai ke 19. Demikian bunyinya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan ayat 2. Anugerah
Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah mengaku dosa secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 3. Nas epistel dalam ibadah Pentakosta kedua ini tertulis dalam Keluaran pasal 35 mulai dari ayat 30 sampai ke 35. Mari kita baca secara responsoria. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya
dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat yang ketiga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Pentakosta kedua ini, 1 Juni 2020, terambil dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya masih ingat betul pengalaman saya ketika ujian skripsi atau meja hijau, ketika kuliah di sekolah teologi. Dan mungkin juga Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman yang mirip dengan apa yang saya alami. Sejak beberapa hari sebelum sidang, rasa cemas sudah menghantui saya. Tekanan itu membuat saya stres, tapi juga sekaligus membuat saya tergerak untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya berjalan lancar ketika sidang nanti. Saya sadar bahwa saya akan menghadapi 3 dosen penguji yang hebat di bidangnya masing-masing. Apalagi beberapa jam sebelum mulai sidang, perasaan semakin berkecamuk, ada rasa stres, ragu, takut, dan grogi bercampur menjadi satu. Dan doa dalam hati tidak henti-henti memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Dan sidang itu pun dimulai. 3 menit pertama rasanya sangat-sangat menakutkan. Namun menit-menit berikutnya dan sampai berakhir sekitar 45 menit, puji Tuhan, saya mendapatkan kekuatan, semangat, ketenangan, dan hikmat dari Tuhan. Dan sidang itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mungkin sekali kita juga pernah mengalami pengalaman yang mirip dengan apa yang saya utarakan tadi. Nah, demikian juga dengan pengalaman Rasul Paulus dalam nas ini. Hal terberat yang dihadapi Paulus dalam memberitakan Injil kepada orang Korintus adalah kenyataan bahwa orang-orang yang dihadapinya bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang terpelajar yang penuh dengan hikmat. Korintus adalah salah satu kota besar dekat Athena, ibu kota Yunani, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa itu, dan penghasil filsuf-filsuf sepanjang masa seperti Plato, Aristoteles, Sokrates, dan lain-lain. Itu sebenarnya Paulus sadar dengan keberadaan dirinya menghadapi pendengar yang demikian. Ia berkata, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus sadar bahwa pendengarnya bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang Yunani dengan kemampuan logika atau akal budi yang mumpuni. Ditambah lagi orang-orang Yahudi yang merupakan pakar di bidang hukum Taurat. Namun, Paulus tidak menjadi ciut atau mundur. Ia tetap memberanikan diri karena dia punya sesuatu yang bisa diandalkan melampaui hikmat manusia, hikmat orang Yunani, hikmat orang Yahudi. Itu sebabnya ia katakan di 1 Korintus 1 ayat 22 hingga ayat 23, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat.
tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Paulus dalam pemberitaannya mengandalkan kuasa Roh Kudus agar ia mampu menjelaskan Yesus yang tersalib, yang sulit diterima oleh orang Yunani maupun orang Yahudi. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini peradaban manusia sedang ditantang dalam menghadapi kekuatan wabah virus corona. Semua negara dihantam, bahkan negara-negara yang terkenal dengan teknologi medisnya. Sains dan iman sedang diuji, dan para ahli sekarang bekerja keras untuk menemukan obat dan vaksinnya. Para rohaniwan juga tak henti-henti berdoa memohon kekuatan kepada Allah untuk mengakhiri wabah ini. Saya pikir kedua-duanya harus berjalan bersamaan. Ilmu pengetahuan dan iman sebaiknya tidak dibenturkan, sebab keduanya adalah anugerah Tuhan. Albert Einstein mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Ilmu pengetahuan dan agama adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan manusia. Agama berfungsi menjadikan hidup manusia lebih beradab, lebih terarah, lebih beretika, lebih bermoral. Sains memberikan kemudahan fasilitas yang sangat menunjang keberlangsungan hidup kita. Keduanya harus kita pakai untuk mengatasi persoalan hidup manusia, termasuk COVID-19. Beragama harus pakai akal sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan perkara mudah bagi kita menghadapi wabah ini. Wabah ini nyaris tidak bisa kita bandingkan dengan wabah yang pernah kita lihat sebelumnya atau kita rasakan sendiri sepanjang hidup kita. Dan saya pikir kita harus memiliki sikap yang jelas dalam menghadapi wabah ini. Bagaimana sikap kita? Di satu sisi, kita harus menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghentikan virus ini. Jangan mati konyol atau sok jago. Kita doakan agar para medis dan ahli agar segera menemukan obat atau vaksinnya. Di sisi yang lain, tetap kita mengandalkan iman bahwa kita akan mampu menghadapi wabah ini dengan penuh pengharapan kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kita butuh tidak sekedar bagaimana cara mencegah penyebaran virus ini, namun juga bagaimana kita tetap berpengharapan, apalagi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh wabah ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada ayat 5 dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nas ini bukan untuk mempertentangkan hikmat manusia dengan hikmat Allah, namun untuk menyadarkan kita bahwa hikmat manusia, kecerdasan manusia, ilmu pengetahuan manusia sangatlah terbatas. Ada hikmat lain yang melampaui hikmat manusia, yaitu hikmat Allah. Tugas kita sekarang adalah berusaha menggunakan hikmat manusia atau sains, dan tentunya harus digarami oleh iman bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melalui masa-masa sulit ini. Kita harus tetap percaya bahwa mujizat Tuhan masih tetap bisa terjadi di zaman yang serba canggih saat ini. Jangan pernah kita remehkan kuasa dan mujizat Tuhan. Itu tidak hanya terjadi di masa lampau atau di masa dulu, namun sekarang dan esok mujizat Tuhan akan dinyatakan. Yesus yang tersalib adalah mujizat yang melampaui akal manusia. Kita percaya bahwa mujizat Allah juga akan terjadi bagi siapapun yang percaya pada kuasanya di masa-masa sulit ini. Mari kita gunakan akal sehat dan iman dalam menghadapi wabah ini. Tuhan memberikan hikmat kepada kita melalui pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang kedua ini, sehingga kita menggunakan hikmat yang dari Allah
agar kita mampu melalui dan berkemenangan dalam perjuangan kita menghadapi masa-masa sulit saat ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih untuk sabda-Mu yang telah menyapa kami pada ibadah Pentakosta kedua ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hikmat yang daripada-Mu untuk kami melalui dan menghadapi berbagai persoalan hidup yang menerpa hidup kami. Ya Tuhan, sadarkan kami bahwa pengetahuan manusia, bahwa hikmat manusia sungguh terbatas. Ada hikmat lain yang lebih agung, yang lebih mulia, melampaui hikmat manusia, yaitu hikmat Allah. Dan itu bisa kami lihat melalui penyaliban Yesus Kristus yang menjadi pemberitaan Rasul Paulus dan pemberitaan orang-orang percaya yang bagi sebagian orang itu tidak masuk akal. Sebab hikmat Tuhan melampaui akal manusia. Oleh karena itu, biarlah melalui ibadah Pentakosta kedua ini, Roh Tuhan hadir dalam diri kami masing-masing, sehingga hikmat kami semakin ditambahkan, sebab kami sangat terbatas dalam memikirkan, mencari solusi terkait penyebaran virus corona ini. Biarlah hikmat Tuhan yang kami andalkan, sehingga kami tidak tersandung, sehingga kami tidak menjadi celaka, tapi kami selamat di dalam jalan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukanlah kami ya Tuhan, melalui perayaan Pentakosta kedua ini, bahwa Tuhan yang akan senantiasa mencukupkan karunia-Mu, mencukupkan hikmat yang daripada-Mu. Sebab tanpa hikmat daripada Tuhan, kami akan kesulitan dan kami akan tidak mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang kami hadapi. Ya Tuhan, tolonglah kami, selamatkanlah kami, dan lindungilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berikan persembahan yang terbaik dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 3. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu menerjilaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Adalah sukacita bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk merayakan Pentakosta kedua pada hari ini. Segenap pelayan ibadah pada hari ini dan juga tim multimedia mengucapkan selamat beribadah, dan kiranya Tuhan yang selalu menjagai, memelihara kehidupan kita. Kita percaya dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupan kita dan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Akhir kata kami ucapkan, Tuhan memberkati. Salam sehat. Amin.